Sobat BMKG, kembali lagi bersama kita dalam Ombus, obrolan meteorologi dan gempa bumi di Sumatera Utara. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak kesayangan kita semua, Bapak Simon Sinaga. Yeay! Wow! Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, sehat, Mbak Tri. Terima kasih. Kali ini kita akan berbincang tentang kalibrasi ya Pak ya? Ya, baik. Dari kalibrasi itu sendiri sebenarnya apa sih Pak? Mungkin teman-teman belum pada tahu ya. Baik, terima kasih Mbak Tri, terima kasih Sobat BMKG. Ini kita memang BMKG ada tupoksi untuk kalibrasi. Mungkin di tupoksi BMKG itu ada, saya jelaskan dulu. Tupoksi BMKG wilayah 1 itu atau yang disebut Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu mempunyai tugas yang pertama melaksanakan pengamatan, pengolahan data, perakiraan, riset, kerjasama, kalibrasi, pelayanan meteorologi, klimatologi dan geofisika wilayah 1. Nah, mungkin Pak Tri tadi nanya, bagaimana sih, apa sih kalibrasi itu? Kalibrasi itu adalah di mana kita suatu proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan alat ukur standar atau tolak ukur dengan memberikan nilai koreksi ataupun adjustment. Jadi kita mengembalikan nilai alat-alat ukur itu yang kita pakai itu ke alat ukur standar, yang dimana alat ukur standar itu juga harus tertelusur sehingga data-data yang dihasilkan itu akurat dan terpercaya, sehingga informasi BMKG itu yang diolah itu adalah data yang akurat. Seperti itu mungkin. Jadi kesimpulannya kalibrasi itu kita Pak membandingkan alat standar sama alat yang mau kita ukur, lalu kita dapatkan koreksinya, dan koreksi itulah sebagai penentu alat ini layak operasional apa tidak. Ya betul Mbak Tri, itu tepat. Jadi kita mencari nilai koreksinya, dan ada juga yang kita bisa adjustment. Kalau yang kita adjustment itu biasanya itu yang sudah digital. Tetapi kalau yang untuk konvensional kita masih mencari nilai koreksinya, sehingga dari hasil pengamatan itu misalnya dapat nilai suhu misalnya 25 derajat Celcius, tetapi koreksinya 1 derajat, berarti kita tambah kurang 1 derajat. Itu pengertiannya, mungkin itu nilai koreksinya. Terima kasih. Oh iya Pak, ini kalau untuk kalibrasi sendiri ini Pak, jangka waktunya berapa lama Pak? Jangka waktu kalibrasi ini sebetulnya itu itu setiap tahun. Jadi sekali setahun itu kita harus kalibrasi untuk memastikan peralatan kita itu benar-benar layak operasi atau tidak. Gitu. Baik. Lalu untuk di install Balai 1 sendiri Pak, itu wilayah lingkup kalibrasinya kira-kira kita kemana aja ya Pak? Baik. Mungkin kalau untuk kalibrasi seperti tupoksinya tadi BMKG wilayah 1, kita itu mempunyai wilayah 5 provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Jadi semua peralatan-peralatan meteorologi yang ada di wilayah kita itu harusnya setiap tahun itu kita kalibrasi agar supaya yang tadi kita harus mendapatkan data atau nilai-nilai yang dari peralatan itu adalah standar dan terpercaya, seperti itu. Kira-kira untuk Pak Simon sendiri udah kemana aja nih Pak? Oh, kalau saya ini sudah melalang buana ini kalibrasi ini. Boleh dikatakan itu seluruh wilayah itu saya sudah jalani, dan pahit enaknya itu ya banyak sih. Tetapi yang jelas tujuan kita itu untuk memajukan BMKG, termasuk untuk membuat alat-alat itu layak operasi, sehingga data-data kita itu bisa dipercaya oleh seluruh masyarakat. Jadi saya sudah melakukan buana, baik itu naik darat, jalan kaki, ada juga jalan kaki sampai setengah hari. Dulu kita kalibrasi itu karena kendaraan kita terbatas, kita bisa juga jalan setengah hari. Pak, kalau zaman dulu kan kita belum ada maps tuh kan ya Pak? Ya. Nah ini kan site-nya nih kayaknya
ada di lokasi titik tertentu itu gimana Pak kira-kira waktu itu untuk dapat ke lokasi yang kita tuju ini? Baik, terima kasih ya. Inilah makanya sebenarnya orang BMKG itu harus mau atau banyak bertanya. Jadi kita kalau misalnya lokasi yang kita belum tahu hanya tempatnya, tapi persisnya kita tidak tahu, kita harus banyak bertanya, termasuk ke pertanian, ke pemerintah setempat lah, biar kita bisa diarahkan ke tujuan kita itu. Makanya jadi kalau misalnya kita kalibrasi, kita tidak seperti zaman sekarang ini, kita sudah ada map, kita sudah gampang mengitungnya, kita harus banyak bertanya. Dan kadang kita ada ininya ya, ada kelirunya, kita bisa jalan lewat, bisa sampai kurang lebih 2-3 jam itu balik lagi. Karena apa? Karena memang bukan seperti itu. Setelah kita minta lagi penjelasan, kita balik lagi. Dan itu suka dukanya sebetulnya yang kalibrasi peralatan yang jauh-jauh dari lokasi kita. Begitu. Iya, soalnya kan zaman dulu Pak ya belum secanggih sekarang ya teknologi. Ya, kalau sekarang itu sih sebenarnya sudah gampang ya. Kita tempelkan aja atau kita pegang-pegang aja, ini kita sudah dituntutnya sampai ke lokasi yang mau kita tuju. Ya, kalau dulu nggak ada, kalau udah komunikasi susah, kita harus ke kantornya, kita tanya, nanti dibuat petanya itu bisa lari. Tapi kalau sekarang dengan adanya GPS itu, itu kita untuk menuju lokasi kalibrasi itu ya cepat aja sebentar, sehingga waktu kalibrasi itu kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk menuju lokasi, karena memang kita sudah langsung dituntut seperti itu. Pak, kita mau tanya-tanya nih untuk mungkin teman-teman di rumah juga nggak tahu nih proses kalibrasi itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Oke, baik. Nah, kalau proses kalibrasi itu memang pertama kita harus punya alat standar. Alat standar kita ini harus tertelusur juga ke standar internasional atau standar nasional. Jadi itu semua data itu bisa sama, baik di sini, di Medan, di Jakarta, di Papua itu harus sama. Kenapa? Karena standar kita itu sama. Seperti itu. Jadi kita bawa standar itu, misalnya kalibrasi itu kan ada 2 macam ya, sesuai dengan lokasi. Satu, kalibrasi lab, yang lab itu maksudnya laboratorium. Kedua, kalibrasi lapang. Nah, kalibrasi lapang ini kita harus ketemu ke lokasi peralatan. Tapi kalau kalibrasi lab itu enak, kita nunggu di kantor, itu sudah alat dibawa, kita kalibrasi, kita adjustment atau kita ngambil nilai koreksinya. Tapi kalau ke yang di lapang kita harus jalan, harus menempuh perjalanan terus bawa alat standar. Nah, nanti di sana kita kalibrasi. Nah, memang kalibrasi itu sebetulnya kalau yang lebih akurat dan lebih lebih bagus, nilainya lebih tepat itu ada di lab. Karena kita punya chamber, punya alat-alat ukur yang lain. Untuk yang proses kalibrasi lapang itu sendiri Pak, maksudnya kita langsung berangkat aja atau kita perlu ada persiapan dulu selain nyiapin standar tadi kata Bapak? Oh, itu harus ada persiapan, karena gini, kalau nanti kita tanpa persiapan kita sampai di lapangan, nanti tinggal itu kabelnya. Kalau tinggal kabelnya itu kita susah itu. Bisa nanti kita nyari-nyari di lapang itu, bisa setengah hari kita nyari tidak bisa kalibrasi. Bisa kita nanti minjam kabel orang, tapi yang jelas kalau kalibrasi kita harus persiapkan matang-matang di lab. Artinya apa? Alat standar itu kita sudah harus siapkan betul, termasuk perkabelannya. Terus yang kedua, alat yang mau kita kalibrasi itu juga kita harus tahu. Jangan nanti sampai di sana juga kabel yang kita bawa ini tidak bisa masuk dengan alat yang mau kita kalibrasi. Nah, ini kadang-kadang bisa terjadi. Kenapa? Kadang kita menganggap alat itu pada prinsipnya sama semua, ternyata tidak. Sehingga di lab itu kita harus betul-betul bawa peralatan kita untuk kalibrasi. Jadi kita harus ada listnya itu apa? Untuk apa? Untuk memudahkan kita mengingat alat-alat yang kita bawa, termasuk persiapan kita. Dan jangan lupa juga harus jangan cuma peralatannya yang dipersiapkan, kondisi fisiknya si kalibrator itu juga harus dipersiapkan. Misalnya apa? Dibawalah makanan-makanan ringan untuk untuk menyambung tenaga. Kenapa? Karena di lokasi itu belum tentu ada yang jual teh botol.
belum tentu juga ada jual makanan ringan. Nah kalau misalnya nanti kelaparan, itu bisa data-data itu bisa melihat alat itu bisa melenceng. Nah makanya persiapan itu harus matang dari segi peralatannya, dari orangnya juga iya. Nah itu harus betul-betul dipersiapkan. Nah, apalagi daerah kita ini wilayah yang dikalibrasi pada wilayah satu itu sangat luas sehingga kita mempersiapkan kondisi fisik kita itu harus betul-betul stamina-nya harus oke gitu. Seperti itu. Kira-kira ada nggak Pak kejadian personil Bapak yang mungkin sakit, opname atau gimana gitu Pak? Itu udah sering itu, kalau di lapangan itu ya seperti itu. Nah kalau nanti misalnya dia kan kalibrasi satu tempat, oke, mau menuju ke tempat lain, kan dalam kalibrasi itu cuaca itu kan tidak selamanya seperti yang kita harapkan ya, misalnya panas atau mendung doang, tidak hujan. Tapi kan itu ada hujan, ada apa. Nah itu ada itu teman-teman itu pernah itu ya sampai dia tidak bisa bergerak lah, artinya dia harus istirahat. Nah kita kalibrasi kan bukan 1-2 orang, kita kasih 3 orang untuk mengantisipasi yang seperti itu juga. Artinya kalau misalnya ada 1 orang yang tidak fit, kita istirahat di hotel atau di mana. Tetapi kalau misalnya ini kan yang 2 kan masih bisa jalan. Nah kalibrasi itu minimal 2 orang, apalagi di lapang minimal. Sebetulnya itu ada 3 lah biar lebih ringan. Jadi fisiknya juga bisa gantian, bisa kuat seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang kalibrasi di wilayah satu ini ya sebetulnya sudah banyak sudah banyak lah yang ada yang pulang itu udah sudah wajah itu sudah berubah. Iya. Karena 14 hari itu udah lama kan. Warna kulitnya mungkin udah berubah. Itu salah satu itu. Nah makanya saya bilang tadi untuk kalibrasi lapang itu harus benar-benar dipersiapkan, bukan hanya peralatannya doang, tetapi juga orangnya gitu, fisiknya seperti itu. Jadi itu termasuk suka dukanya juga ya Pak ya? Iya. Dukanya maksudnya ya? Sukanya belum Pak? Sukanya itu enak sih sukanya. Ini kalau sukanya itu ya kita paling tidak, pertama kita mengenal daerah lain. Iya betul. Yang kedua kita mengenal makanan di daerah itu. Nah ini yang teman-teman itu makanya saya kan perhatikan kalau pulang itu tambah gemuknya minimal 1-2 kilo itu tambah itu. Kenapa? Karena dia bisa juga semacam kuliner di sana, tetapi intinya dia harus selesai mengerjakan dulu, dan ini semua dilaksanakan. Artinya kalibrasinya selesai, mungkin sore ke malamnya itu nyari kuliner yang di daerah itu, apa sih kira-kira kuliner di daerah ini. Nah, itu sebetulnya sukanya itu. Jadi termasuk pemandangannya, orangnya seperti apa gitu. Jadi kalau anak-anak muda ini senang ini, jadi dia sekalian nyari teman lah ya. Nyari teman. Siapa tahu bisa dibawa ya. Itu ya, bisa dibawa pulang setelah kalibrasi itu maksudnya. Terus ini Pak, mungkin yang terakhir ya, boleh diceritakan Pak untuk penyebaran peralatan di wilayah Balai 1 ini kira-kira dari mana ke mana ya Pak? Baik, terima kasih Mbak. Ini peralatan kita sebetulnya kalau dikatakan itu penyebarannya itu belum merata. Artinya dalam satu daerah itu mungkin bisa banyak, daerah lain bisa sedikit, tapi memang peralatan itu diletakkan itu pada umumnya itu kan ada fungsinya. Kalau tidak ada banyak penduduk ya mungkin peralatan masih penting, karena kita kan juga memberikan informasi cuaca. Nah yang bisa menentukan bencana. Nah kalau misalnya peralatan itu kita tempatkan di tempat-tempat orang yang masih ini, ya sih bisa-bisa aja, tetapi kita masih mengutamakan yang padat penduduk. Seperti misalnya ARG itu untuk Sumatera Utara itu ada 20 unit otomatis rain gauge itu 20 unit itu sebetulnya masih masih kurang. Kenapa? Karena kita di hulu-hulu sungai-sungai itu belum ada di hulunya. Paling tidak kalau misalnya kita membuat perekayaan itu di hulu sungai itu kita sudah tahu sebetulnya berapa sih curah hujan di sana, berapa seringnya, jadi dia ada trennya. Terus yang kedua, peralatan AWS itu Automatic Agroclimate Weather Station itu untuk pertanian.
Ini kita juga sudah kita tempatkan di pertanian-pertanian untuk membantu petani-petani itu untuk memilih sebetulnya salah satu memilih lahan untuk bibit yang bagus. Misalnya suhu tanah, kelembapan tanah. Kalau suhu tanah seberapa, kita juga sudah bisa memberikan informasi itu, tetapi kita teman-teman dari klimatologi Deli Serdang itu sudah bisa menyampaikan itu karena dia sudah melakukan uji coba di Deli Serdang seperti itu. Nah, yang kedua terus alatnya yang kita punya untuk membantu info cuaca itu ada radar, ada display, terus ada ada satelit, tapi satelit bukan kita punya, satelit itu dari luar, hanya kita mendownload datanya untuk kita kolaborasikan dengan data kita yang dari dari bawah itu yang pengamatan sama yang dari menengah dari radarnya. Terus untuk geofisika juga kita sudah punya. Untuk Sumatera Utara itu ada seismograf itu 22 lokasi, terus akselerograf itu ada 32 lokasi. Nah, ini untuk gempa. Jadi peralatan kita itu sudah kita sebar di wilayah Sumatera Utara untuk mengantisipasi kondisi-kondisi cuaca ataupun bencana alam yang terjadi. Kita sudah melengkapi itu, tapi kalau dari segi untuk kerapatannya itu mungkin masih kurang. Tapi itu nanti kita ada kajian lagi dari teman-teman kita analisis apakah perlu penambahan atau tidak. Tapi sampai saat ini peralatan itu sudah mencukupi untuk membuat perancangan seperti itu. Ya. Jadi untuk total jumlah lokasi dan peralatan yang dikalibrasi wilayah satu ini sendiri kira-kira berapa Pak untuk seluruhnya? Nah, untuk keseluruhan itu kita hampir mungkin itu kalau untuk Sumatera Utara itu ya ada ART-nya 20, AWS 4, radarnya 2, terus seismografnya 22, akselerograf 32. Itu harus kita kalibrasi untuk Sumatera Utara ya setiap tahun. Iya, belum yang lain-lain ya Pak? Belum yang lain-lain. Belum lagi 4 provinsi yang lain, belum lagi peralatan meteo yang ada dipakai di luar BM lagi seperti itu. Jadi itu kita harus kolaborasi setiap tahunnya. Jadi mungkin teman-teman di install, di kalibrasi itu memang harus kuat, fit terus biar bisa mengkalibrasi peralatan ini semua seperti itu. Baiklah sobat podcast Sambung Fokus, demikianlah podcast kita hari ini bersama narasumber kita Pak Simon. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat bagi kita semua dan sehat selalu. Terima kasih.